Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Rabu 17 Juli 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Matius bab 11 ayat 25 sampai 27. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang yang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dosa kesombongan kadang hadir dalam hidup kita. Kesombongan membuat setiap kita lupa akan Tuhan, pekerjaan-pekerjaannya yang selalu dan senantiasa hadir menyertai kita. Raja Asyur sombong ketika berhasil mengalahkan Yerusalem. Dia berbangga dan memegahkan dirinya, memegahkan kekuatan tentaranya. Padahal Tuhanlah yang memakainya untuk menghantam Yerusalem agar mereka bertobat. Ternyata Raja Asyur memegahkan diri, seakan-akan hal itu karena kekuatannya sendiri. Lewat Nabi Yesaya, Tuhan berfirman, "Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang menggunakannya?" Tuhan pun lalu menghukum Raja Asyur karena kesombongannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perikop Injil yang kita dengar bersama hari ini, Tuhan Yesus juga mengecam orang-orang yang sombong. Ia menghendaki para muridnya dan mereka yang mendengarkan pengajarannya bersikap rendah hati dan bergantung total pada penyelenggaraan sendiri. Hal ini terlihat jelas dalam doa yang disampaikan oleh Yesus kepada Bapanya. "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang-orang kecil." Seperti kita ketahui bersama, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam konteks Yesus waktu itu menganggap diri paling pintar, paling pandai, sehingga mereka tidak pernah dan tidak akan pernah menerima pengajaran dari siapapun, termasuk Tuhan Yesus. Mereka berpikir bahwa mereka sudah mengetahui isi kitab suci, sehingga menutup diri terhadap Yesus dan pengajarannya. Sedangkan orang-orang kecil
seperti pemungut cukai, malah menerima Yesus dan membaharui diri mereka serta mengikuti Yesus. Para pendosa dan mereka yang dianggap tidak ada artinya dalam kehidupan bersama waktu itu malah memiliki sikap rendah hati dan menggantungkan hidupnya secara total pada penyelenggaraan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, doa Yesus yang kita dengar dalam perikop Injil hari ini juga menjadi peringatan untuk kita sekalian bahwa kesombongan dapat menjauhkan manusia dari kasih dan pengetahuan akan Allah. Orang yang sombong adalah orang yang tidak akan pernah mau bersyukur atas segala kasih dan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita harus bertumbuh menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang sadar akan hidup kita yang tidak ada apa-apanya, tidak bisa berbuat apa-apa kalau tanpa Allah sendiri. Karenanya marilah kita selalu bersyukur. Orang yang bersyukur pasti dapat menghargai kebaikan Allah dan kebaikan sesama. Orang yang bersyukur pasti menyadari bahwa dirinya hanya sekedar sebuah alat di tangan Tuhan. Karenanya tidak ada alasan baginya untuk memegahkan diri atau melupakan Tuhan. Dengan bersyukur, setiap kita akan dapat lebih bijaksana dalam bersikap. Bersyukur memang sulit untuk dilakukan, karena seringkali kita secara pribadi tidak pernah merasa puas dengan apa yang kita miliki saat ini. Sudah bergelimang harta dan kedudukan tinggi, tidak serta membuat mereka mensyukuri apa yang dimiliki. Begitu juga bila hidup walau tidak berlimpah harta dan kedudukan, mungkin saja kita memiliki kehidupan yang berkecukupan dan harmonis, tetapi kita kadang juga lupa bersyukur. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mulailah hari ini, saat ini, dengan bersyukur. Apabila diberi cobaan berupa penyakit atau apapun, hendaklah kita tetap percaya kehendak Tuhan, rencana Tuhan pasti yang terindah. Seringkali kita mengeluh ketika kita sedang sakit. Akan tetapi ketika sehat, kita jarang mensyukurinya. Bersyukurlah atas kesehatan yang diberikan, karena organ-organ dalam tubuh kita bekerja dengan baik tanpa kita perintah. Panca indera membantu kita untuk melihat, merasakan, mendengar, mencium indahnya ciptaan Tuhan. Mari kita syukuri segala rahmat dan berkat-Nya. Jangan lupa bersyukur. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.